Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Politik. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga cantik tentunya. Di hadapan saya di sini sudah hadir Mbak Halimah ya, selaku anggota dari JPPR atau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Nah, sesuai dengan hari ini Tribuners, temanya bahwasanya kita akan mengulik lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ini. Mungkin sebelumnya perkenalan boleh dari Mbak Halimah menyapa Tribuners di rumah, sapa Tribuners di rumah dan kesibukannya sekarang ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Oke, halo semuanya. Di sini saya Nur Halimatul Wahyu sebagai anggota JPPR Lampung ya. Kebetulan di sini kita diundang untuk membahas tentang JPPR itu sendiri ya Mbak ya. Oke, jadi untuk mengawali perbincangan kita hari ini nih Mbak Halimah, mungkin Tribuners di rumah tuh juga banyak yang belum tahu atau masih asing gitu didengarnya kan ya. Jadi untuk memperkenalkan JPPR ini sebenarnya apa sih Mbak gitu? Oh iya, baik. Ya pasti di kalangan masyarakat sendiri itu kan masih bingung nih, masih asing dengan kata JPPR karena sebelumnya JPPR itu hanya dibentuk masih adanya di pusat gitu kan, di pusat. Nah hingga sekarang ternyata JPPR Lampung akhirnya terbentuk juga, terbentuk JPPR Lampung belum lama ini, baru di Juni kemarin sampai sekarang JPPR Lampung itu dibentuk. Oke, jadi JPPR sendiri itu adalah jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat ya. Di situ dibentuknya karena dari keresahan masyarakat itu sendiri sehingga kita terbentuk untuk melakukan pemantauan pemilu ke depan gitu. Jadi ada kita harus ikut berpartisipasi. Anak-anak muda, masyarakat semuanya itu bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu ke depan gitu. Jadi sehingga itu JPPR ini terbentuk. Oke. Kalau untuk sejarahnya sendiri itu bagaimana tuh Mbak? Mungkin Mbak Halimah bisa ceritakan sedikit aja sejarah dari JPPR ini gitu. Ya. Baik, sebelumnya sejarah dari JPPR ini terbentuk dari tahun 90-an ya Mbak ya. Jadi sebelumnya udah terbentuk. Berarti sudah lama ya Mbak? Sudah lama sebenarnya, udah hampir dari tahun 90-an itu sudah terbentuk sehingga hampir sampai sekarang sekitar udah terbentuk lama itu di situ tugasnya untuk membantu pemilu pada saat pemilihan kepala daerah sampai pemilihan presiden. Jadi di situ terbentuknya itu untuk melakukan pemantauan di mana ada tahapan-tahapan pemilu. Memang pemilu itu sudah ada tugasnya ya, sudah ada penyelenggaranya KPU, sudah ada pengawasnya itu Bawaslu. Nah, jadi disinilah tugasnya. Tapi kan di KPU sendiri atau Bawaslu sendiri sumber daya manusia atau petugasnya itu tidak terlalu banyak atau bisa untuk menghadapi pemilu, untuk menghadapi pencalonan yang akan mencalonkan diri nantinya. Di situ kan tidak semuanya bisa terkoordinir gitu, sehingga JPPR ini kita bentuk gitu kan. Jadi untuk melakukan pemantauan gimana kita bisa membantu melakukan pemantauan juga untuk nanti di lapangan gitu, dimana untuk masyarakat yang belum terpilih atau belum tercalonkan sebagai pemilih gitu kan. Nah, dimana kita melakukan membantu pemantauan itu sendiri agar nantinya kedepannya pada saat adanya pemilu itu semua masyarakat elemen itu tuh bisa berpartisipasi gitu. Jadi untuk seperti anak-anak muda, masyarakat itu jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Informasi terhadap pemilu seperti itu Mbak. Jadi dalam artian secara ringkasnya JPPR ini tuh kayak pengawas tapi dari segi masyarakatnya ya Mbak ya gitu. Karena kan kalau untuk mungkin KPU Bawaslu kan memang sudah badan yang penyelenggara dan memang itu sudah terbentuk resmi gitu kan ya. Tapi kan kita juga perlu adanya pengawas dan kontrol dari masyarakat gitu kan. Nah, mungkin Tribuners pengen tahu nih Mbak, visi misi apa sih dari JPPR ini? Visi misi dari JPPR.
Jadi visi misi dari JPPR itu, kenapa kita terbentuk? Nah, untuk menjadi pemantau, suatu lembaga pemantau itu tuh semuanya harus mengikuti prosedur juga seperti itu, Mbak. Jadi tidak semata-mata keresahan dari masyarakat tiba-tiba kita bisa menjadi pemantau, tidak. Tapi kita akan terbentuklah menjadi suatu lembaga. Nah, jadi visi misi terbentuknya jadi sebuah lembaga JPPR ini. Jadi kan kita sudah terbentuk untuk menjadi pemantau, pengawas, dimana visi misinya itu supaya kedepannya untuk seluruh masyarakat elemen itu tuh bisa ikut berpartisipasi jika ada kendala nih, misalnya jika ada penemuan pada saat nanti pemilu, pada nanti ada kecurangan, ada money politik, seperti itu tuh bisa dilaporkan gitu. Bisa dari masyarakatnya yang melaporkan ke lembaga ini. Iya, gitu. bisa dari masyarakat bisa melaporkan juga ke lembaga, karena lembaga kita itu sudah terakreditasi atau sudah diterima secara resmi gitu, Mbak. Jadi tindakan apa yang bisa dilakukan oleh JPPR jika ada laporan dari masyarakat tentang hal seperti itu? Nah, nanti ketika masyarakat tahu ada permasalahan, nanti bisa kita lapor ke kita, nanti kita akan mengkoordinir dan kita akan mengumpulkan bukti segala macam, nanti akan kita sampaikan dan kita laporkan ke langsung ke badannya gitu. Jadi gimana caranya kita bisa sama-sama bekerja sama gitu agar pemilihan ini tuh secara terbuka, nyaman. Jadi kayak memang benar-benar tidak ada kecurangan gitu, agar nanti kedepannya masyarakat sama pemuda-pemuda itu tuh bisa membantu, karena sangat membantu sekali ya untuk pemilu nanti kedepannya, benar. untuk pemilu kedepannya nanti supaya itu kan sebelumnya kita belajar dari sebelumnya, takutnya ada kecurangan, money politik, terus nanti dari pencalonan kampanye segala macam, itu penting sekali pemantauan dari kita gitu. Gitu, jadi. Nah, kalau untuk struktur organisasinya sendiri, Mbak, itu seperti apa tuh kalau di JPPR ini? Di JPPR, nah untuk struktur organisasi itu kita sudah ada di pusat, ada udah jelas banget di pusat ada, terus di provinsi-provinsi khususnya untuk provinsi Lampung itu sudah ada terbentuknya JPPR juga, dimana kan kita juga baru terbentuknya, dimana untuk pemilu juga nanti masih lumayan agak panjang waktunya, dan di sini inilah tugas kita yang baru di provinsi untuk bakal membentuk atau konsolidasi kepada kabupaten-kabupaten daerah. Kita akan membentuk itu ke depannya. Kita akan membentuk JPPR di kabupaten-kabupaten, di daerah pun untuk membantu pemantauan pemilu ini nanti ke depannya, seperti itu. Jadi memang JPPR ini sudah resmi ya, sudah terakreditasi juga. Dan memang di Lampung ini sudah ada, dan ini ya, ini tingkat provinsinya? Iya, ini tingkat provinsinya, memang sudah terakreditasi. Kemarin kita sudah ketemu di Bawaslu, kita juga sudah MOU ke KPU, semuanya kita sudah melakukan itu. Jadi Nah, kalau untuk programnya nih, Mbak, mungkin Tribuners kan pengen tahu nih kira-kira program apa sih atau kegiatan apa aja sih yang ada di JPPR ini gitu. Iya. Jadi kegiatan di JPPR ini sudah terbentuknya JPPR Lampung ini, tentunya kita yang pasti pertama kita untuk membentuk JPR di daerah juga. Selagi itu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti kan di sini pendidikan pemilih yang pastinya. Di sini penting sekali. Kenapa harus adanya pendidikan pemilih programnya itu? Karena agar semuanya tuh mengetahui melek akan hal pemilu. Melek akan pemilu gitu. Jadi nggak hanya pemilu, nanti ketika kita tidak melakukan program ini, mereka tidak tahu pemilu, ya udah pemilu milih ya pilih aja gitu ya. Taunya nyoblos aja. Padahal dengan mereka memilih itu tuh sangat penting, penting sekali untuk 5 tahun ke depan gitu. Benar. Jangan nanti ada uang diterima aja, siapa yang memberi uang itu bakal dipilih, padahal dampak positif dan negatifnya itu 5 tahun ke depan seperti itu. Jadi makanya di sini programnya itu di sini udah pasti kita membentuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Apalagi elemen JPPR ini kami terbentuk dari beberapa banom seperti banom-banom pelajar-pelajar dari NU maupun Muhammadiyah itu menjadi satu di JPPR ini, sehingga nanti itu akan membantu
kita di JPPR itu untuk memberikan pendidikan kepada seluruh pelajar-pelajar, meskipun kepada seluruh masyarakat, bahwa penting sekali pendidikan tentang politik gitu, supaya mereka berpikirnya nggak hanya negatif tentang politik, padahal politik itu juga hal yang positifnya gitu. Jadi gimana caranya nanti kita mencegah hal-hal yang buruk terjadi pada saat pemilu, semoga semuanya transparan, baik, tidak ada kecurangan gitu kan. Jadi agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Dengan gitu. baik ya. Oke. Nah, berarti kan di JPPR ini ada programnya nih tadi kan, yaitu pendidikan pemilih, untuk pelatihan pendidikan pemilih di JPPR. Nah, itu sudah berjalankah atau baru akan diprogramkan beberapa bulan ke depan gitu? Itu sudah mulai mau kita jalani, itu program yang memang ini sekarang belum berjalan, tapi itu akan kita lakukan seksanakan secepatnya gitu, karena penting sekali gitu kan. Jadi ini program untuk yang akan kita lakukan, karena di sini kan kita karena baru lagi menyusun program-program itu segala macam. Jadi ini sudah salah satunya gitu. Nah, tujuan dan sasarannya program ini untuk pelajar aja kan, mahasiswa atau seluruh masyarakat dan elemen yang lainnya gitu? Nah, di sini kita lakukan untuk seluruh masyarakat juga gitu, nggak hanya untuk pelajar, mahasiswa sendiri ataupun seluruh masyarakat, tapi untuk semua. Karena penting sekali sekarang, apalagi kan untuk sebagai orang yang ingin mencoblos gitu kan. Nah itu dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat itu kan sudah bisa untuk melakukannya, sehingga dari situlah kita bakal melakukan pelatihannya gitu. Jadi itu agar tahu, walaupun si masyarakat ini masih bingung sih sebenarnya JPPR ini apa gitu. Nah makanya dari situ sih sebenarnya kita untuk melakukan pelatihan walaupun susah nih kita, walaupun untuk langsung terjun ke masyarakat dengan kapasitas JPPR pun tidak terlalu banyak gitu kan, tapi kan dengan adanya kita terjun dulu ke mahasiswa maupun masyarakat, itu tuh bisa membantu kita untuk mereka konsolidasi juga ke masyarakat, komunikasi gimana caranya kita bisa melek akan pemilu ke depan gitu, seperti itu. Dan juga untuk mengenalkan JPPR ini sendiri ya, bahwasanya ini tuh lembaga penting loh. Kalian tuh kalau mau ngadu bisa ke sini gitu kan, nggak perlu untuk jauh-jauh bingung mau kemana gitu. Ini perlu banget loh Tribuners untuk diketahui. Nah, selain itu ada nggak sih Mbak program unggulan dari JPPR ini ke depannya gitu, yang benar-benar akan dijadikan program diperkuat lah gitu. Ya, karena di sini program unggulannya yang pasti ada ya, yaitu tadi kita di mana di sini kita sebagai pendidik pemilih untuk masyarakat. Jadi itu pasti bakal jadi program unggulan kita, karena ketika kita sudah melakukan pendidikan pemilih untuk masyarakat, ketika kita sudah mengenalkan JPPR sendiri ke pelajar, mahasiswa, agar semuanya nanti tahu, di situ kan nanti bisa membantu kita. Ketika itu kan nanti masyarakat itu tidak akan sungkan lagi gitu, bisa dekat dengan JPPR gitu kan, dengan JPPR. Jadi sehingga jika terjadi nanti pas pemilu itu tuh hal-hal yang tidak diinginkan, kecurangan, itu mereka lebih tidak sungkan kan, lebih enak mereka, maksudnya karena mereka udah merasa dekat. Tapi ketika mereka tidak dekat, ketika mereka tidak mengenal JPPR kan mereka kadang bingung ketika mereka harus ngelapor, ataukah langsung dilaporkan dengan Panwas atau langsung ke Bawaslu, tapi kan mereka masih canggung dan takut seperti itu. Makanya kita di JPPR itu gimana caranya kita memperkenalkan diri kita dulu dengan membawa pendidikan pelatihan tadi kepada pelajar, mahasiswa itu sendiri, karena kan kita juga sudah merupakan dari salah satu Bandung-Bandung tersebut yang bisa membawa atau mengembangkan gitu dan mengenalkan ke masyarakat. Nah kalau untuk waktunya nih Mbak, itu akan seberapa sering dilakukan? Apakah agenda itu akan seminggu sekali atau sebulan sekali atau bahkan berapa bulan sekali tuh? Dan sasarannya kemana-mana saja gitu untuk di Provinsi Lampung ini? Untuk di Provinsi Lampung, jadi itu sasarannya waktu. Yang pasti
sekarang sudah 2022 untuk mencapai pemilu di 2004 nanti mungkin kita bakal lebih sering bisa jadi karena banyak sekali masyarakat yang harus kita terjunin ya kan. Konsentrasinya bisa ke pelajar, mahasiswa, masyarakat. Mungkin nanti akan seminggu sekali, sebulan. Per bulan itu mungkin kita akan melakukan pelatihan karena kan nggak sekaligus itu bakal satu kali kita lakuin. Alangkah banyak sekali masyarakat Lampung ini ya gitu. Jadi sementara kita akan melakukan konsolidasi pembentukan di daerah-daerah, di situ juga agar bisa memperluas JPPR, membantu di daerah-daerah karena kita kan di provinsi tidak mungkin kita akan terjun langsung di provinsi ini bisa langsung ke daerah gitu. Jadi kenapa makanya kita akan membentuk di daerah itu nanti kabupaten-kabupaten kabupaten itu supaya ada JPPR-nya supaya bisa meng-backup juga. Nah dan kita juga fokus dari situ kan yang akan diinginkan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat semua. Jadi nanti akan per kelompok, misalnya kayak bulan ini kita akan melakukan pelatihan pendidikan di mana, terus next kita melakukan di mana itu akan kita bagi kelompok gitu. Jadi biar per bulan pasti kita akan melakukan pelatihan karena banyak. Gitu, jadi memang agendanya akan rutin nanti ya. Apalagi kan untuk menuju ke tahun 2024 itu, walaupun sekarang masih 2022 masih 2 tahun lagi, tapi kan untuk memaksimalkan kinerja dari JPPR ini kan perlu dari sekarang gitu. Nah, kalau persiapan JPPR sendiri untuk tahun pemilu di 2024 itu ada nggak sih yang sudah dilakukan sekarang ini? Kalau untuk sekarang ya kita sudah mulai melakukan pemantauan kan, kayak misalnya sekarang kemarin telah ada dibentuknya Bawaslu gitu kan. Jadi kan gimana caranya kita mulai sudah ikut berpartisipasi atau kita ikut melakukan pemantauan itu. Gimana tahap-tahapan yang akan dilakukan gitu kan. Kita kayak melakukan tahapan-tahapan pemilu itu kayak misalnya KPU sudah menetapkan kayak data-data nanti yang akan memilih segala macam. Di situ kita JPPR sudah ikut memantau gitu, ikut memantau untuk pendataan dan juga kan itu penting sekali. Nanti mulai pendataan itu kita udah ikut memantau segala macam dari sekarang. Dan juga untuk sekarang tuh persiapan pencalonan itu kan kemarin sempat ada ada misalnya kayak nama masyarakat tiba-tiba dicatut masuk nih gitu, tiba-tiba padahal mereka merasa tidak ikut ini dan itu kok tiba-tiba mereka merasa kok ada nama saya di sana gitu. Nah, itu sering terjadi ya. Sering terjadi. Itu sudah mulai kita pantau dari sekarang untuk pemilu 2024. Jadi tahapan-tahapan itu sudah mulai kita lihat juga, mulai kita bantu. Karena JPPR sendiri kan melakukan pantauan, mengikuti tahapan-tahapan maupun di KPU atau Bawaslu. Kita ikut membantu juga turun ke masyarakat, tapi di mana juga di KPU atau Bawaslu, JPPR juga ikut memantau gitu. Seperti kinerjanya dari KPU dan juga Bawaslu ini tetap juga dipantau oleh JPPR ini gitu ya. Nah, kalau cara untuk mengajak gitu. Gimana sih dari JPPR ini ada cara khusus untuk mengajak masyarakat atau sekarang anggotanya sudah berapa gitu? Untuk kita sendiri kan di sana ada 5 bidang di JPPR dan anggotanya sudah cukup lebih dari 30 orang. Itu sudah pengurus semua ya? Termasuk pengurus SK, ya termasuk anggota semua sudah ada. Jadi kurang lebih 30 orang di situ. Jadi nanti itu kita akan berperan di mana kita akan berbagi gitu kan. Berbagi peran kepada teman-teman karena sudah mempunyai tugas masing-masing gitu ya. Job desk-nya masing-masing. Sehingga nanti untuk mengajak masyarakat gitu kan, memang nggak mudah gitu kan, kita harus terjun langsung ke masyarakat mengajak mereka, ayo kita woro-woro itu enggak, tapi sedikit-sedikit ya tadi kita lakuin ketika kita melakukan sosialisasi, pelatihan kepada pelajar, mahasiswa, nanti kan mereka akan berbicara nih, mereka akan menyebarkan hal itu ke masyarakat juga, ke orang tua mereka misalnya, ketika JPPR melakukan pelatihan nih kepada mahasiswa gitu.
nanti meleknya angkat pemilu segala macem, kayak ayo jangan sampai golput karena suara kalian itu menentukan 5 tahun yang akan datang. Dan kecurangan-kecurangan yang terjadi nanti pada saat ada money politik atau hal-hal yang dilakuin calon yang kurang baik dan tahu, mari dilaporkan gitu kan. Jadi kan kita sosialisasi dulu kepada mahasiswa itu, jadi kan dimana nanti mahasiswa itu bakal dia bercerita kepada orang tua gitu kan, misalnya oh Bu nanti kalau misalnya pemilu itu tuh penting segala macam ikut, dan ketika nanti ibu dapat sembako atau ibu tiba-tiba dapat dikasih uang disuruh milih segala macam kayak gitu, itu ibu bisa laporkan gitu, ada laporan ke JPPR bisa gitu, nanti kita bisa ngebantu juga gitu. Nanti hal-hal kayak gitu, dimana kalau kita sudah berbicara ke mereka nanti kan itu akan nyebar luas gitu, hal-hal yang seperti itu bisa nanti nyampai ke masyarakat kayak gitu kan. Berarti memang branding awal dari sosialisasi ya, sosialisasi itu penting. Artinya pendekatan ke masyarakat dulu, melalui sosialisasi. Dengan begitu kan program-program dan juga pelatihan yang akan diberikan oleh JPPR ini bakalan sampai gitu. Oke. Nah, kalau JPPR ini memantau dana kampanye juga nggak sih Mbak? Kalau sampai memantau dana kampanye juga kita tidak akan tahu the realnya atau gimana pasti ya Mbak. Ya pasti ya tadi kita memantau cara misalnya kampanye yang benar-benar the real dilakukan atau yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Ya itu akan kita pantau. Tapi kalau dananya berapa kita tidak nominal yang tidak kita tidak akan ikut gitu. Maksudnya tidak akan ikut campur, cuman gimana caranya mereka sesuai dengan menjalankan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada gitu, gimana semestinya pada saat mereka mencalonkan jurdil kan, jujur dan adil itu gimana caranya hal-hal baik gitu, tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi seperti itu. Mungkin Mbak bisa ingatkan lagi kita Tribuners di rumah, apa aja sih dana kampanye ataupun kampanye yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan gitu. Ya, jadi kan nanti hal yang pasti permasalahan ya kita pemantau, karena yang sering tersorot pasti sedikit masalah gitu yang tidak boleh gitu kan, misalnya adanya mereka money politik, penyebaran uang gitu kan, pasti itu kalau pada saat pemilu hal-hal seperti itu tidak asing sekali, nggak asing sekali dia akan dengan bahasa-bahasa mereka kayak bagi-bagi uang nih pasti gitu. Nah hal-hal seperti itu, kampanye seperti itu kan sebenarnya tidak boleh dilakukan gitu. Pada saat nanti pencalonan, pada saat kampanye itu tuh nanti telah ditetapkan di situ juga sebenarnya ada pengawas-pengawas juga kan, ada Bawaslu yang bakal ngawasin hal-hal kampanye tersebut boleh atau tidak boleh. Jadi kalau misalnya kayak memberikan uang segala macam itu kan tidak diperbolehkan pada saat kampanye, karena itu sama aja kayak money politik yang dilakukan gitu. Nanti tahap-tahapannya yang boleh diperbolehkan nanti akan diatur kan oleh penyelenggara nanti seperti itu. Gitu. Kalau yang diperbolehkan? Nah, yang diperbolehkan itu kan mereka nanti pada saat melakukan kampanye itu mereka menyampaikan visi misi mereka di diri mereka, silakan boleh diperbolehkan. Nanti kan ada jadwalnya gimana para calon itu tuh boleh turun ke lapangan dan mereka boleh mempromosikan diri mereka masing-masing pada saat nanti kampanye itu kan sangat diperbolehkan. Nanti ada waktunya mereka yang harus terjun ke masyarakat gitu, ada waktunya mereka terjun ke masyarakat, mereka langsung nanti akan menyampaikan visi misi mereka atau mengenalkan diri mereka tanpa harus mereka membagi-bagikan uang nanti di belakang. Tidak boleh membagi-bagikan uang. Tapi kalau sembako boleh nggak sih? Termasuk nggak boleh ya kalau sembako? Iya, sembako juga termasuk. Berarti uang, sembako, uang sembako itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Terus selain itu ada lagi nggak? Ya. Dua itu dulu. Ya. Nah kalau yang diperbolehkan berarti kayak baju itu boleh? Ya, baju, kalender ya boleh ya, seperti itu. Nah mungkin ada tanggapan ataupun harapan dari Mbak Halimah selaku anggota dari JPPR ini untuk pemilu kita di 2024 nanti seperti apa sih? Oh ya,
Baik. Tanggapan saya di pemilu 2024 nanti, semoga masyarakat dan semua elemen-elemen dari JPPR Lampung itu gimana caranya berjalan dengan baik, berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tidak ada kecurangan-kecurangan nantinya ke depan untuk pemilu di 2024. Terus itu bisa berjalan dengan lancar ya, yang pasti lancar, terus tidak ada hambatan-hambatan gitu semuanya. Jadi di situ gimana caranya untuk anak muda, masyarakat semuanya bahwa ayo kita sama-sama mengawal pemilu, karena pemilu ini berarti juga untuk kita semua masyarakat, nggak hanya untuk beberapa orang, nggak, tapi untuk semua masyarakat itu sangat penting gitu. Jadi ayo jangan jangan golput, ayo semuanya nanti memilih, cek nama kalian terdaftar di dalam pencoblosan atau tidak. Jika tidak, silakan segera hubungin nanti dibentuk KPS-nya di setempat kan nanti dibentuk, segera lapor. Jadi dari sekarang lihat di diri kalian, di diri pada masyarakat atau semuanya itu terpilih tidak. Jadi diharapannya seperti itu, masuk atau tidak. Jadi ayo semuanya. Dan kalaupun ada hal-hal yang menyimpang di lapangan terkait dengan money politik dan kecurangan politik lainnya saat kampanye maupun sudah berlangsung, itu Tribuners jangan sungkan untuk bisa melaporkan diri ke JPPR ini, Tribuners, karena ini merupakan suatu perwakilan lembaga dari kita masyarakat gitu kan ya. Nah gitu. Benar banget ya. Oke. Mbak Halimah, makasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga kita sudah berbincang hari ini dengan Tribuners di rumah ya. Tentunya ini sangat eksklusif dan juga sangat menarik sekali Tribuners, karena menjelang pemilu ya, menjelang sebentar lagi, walaupun 2 tahun lagi, tapi persiapan dari sekarang sudah benar-benar harus disiapkan, karena yang namanya pemilu ya itu bukan suatu penyelenggaraan yang kecil skalanya, karena melibatkan seluruh warga Indonesia. Oke, terima kasih banyak Mbak Halimah selaku dari anggota JPPR sudah mampir dan menjelaskan tentang JPPR ke Tribuners yang ada di rumah. Dan untuk Tribuners juga terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Politik hari ini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.